pemain asing baru Arema FC tiba di Indonesia pada akhir Februari ini. Manajemen Arema FC memastikan 2 pemain asing yang akan melengkapi skuad Singoedan musim ini akan tiba di Indonesia akhir Februari mendatang. Hal ini diungkapkan General Manager Arema FC Rudi Widodo yang mengatakan bahwa pihaknya sudah mencapai kesepakatan dengan striker asal Amerika Latin. Meskipun mengaku sudah deal dengan agen yang menawarkan pemain asal Amerika Latin tersebut, Arema FC memilih untuk tetap merahasiakan identitasnya. Rudi Widodo meminta Aremania sebutan pendukung Arema FC bersabar dulu hingga waktu yang tepat bagi pihak manajemen untuk memperkenalkan pemain tersebut. Kalau untuk pemain asing itu, dari Arema FC tinggal menunggu mereka berangkat saja. Untuk slot 4 pemain asing itu sudah lengkap, ujar Rudi. Ini belum datang, jadi sabar dulu. Karena banyak sebelumnya orang yang sudah datang, tapi kadang tidak jadi. Pokoknya, kalau sudah datang dan tanda tangan nanti akan kami kenalkan. Menurut Rudi, pemainnya akan bergabung dengan tim yang bermarkas di Malang itu memiliki postur tubuh yang sangat ideal untuk menjadi penyerang bagi tim. Rudi juga yakin, pemain asing tersebut nantinya bisa melengkapi duo Brasil yang ada di tim saat ini, yakni Bruno Smith dan Caio Ruan. Para pemain asing itu dijadwalkan berangkat dari negaranya pada 26 Februari mendatang. Namun, saat sampai di Indonesia, mereka akan lebih dulu menjalani karantina di Jakarta selama 5 hari. Hal itu dilakukan sesuai dengan aturan pemerintah bagi warga negara asing yang masuk ke negara Indonesia wajib menjalani karantina terlebih dahulu. Mereka berangkat ke Indonesia diperkirakan tanggal 26 atau 27 Februari ini. Setelah sampai nanti juga mereka akan isolasi dulu. Jadi awal Maret baru akan dikenalin, tuturnya. Apabila tidak ada masalah, Rudi mengatakan kemungkinan di Piala Menpora 2021 nanti Arema FC langsung bisa memainkan 4 pemain asingnya. Skuad Arema FC juga telah memulai latihan sejak Senin 22 Februari 2021 untuk mempersiapkan Piala Menpora 2021 yang akan bergulir pada 20 Maret hingga 25 April mendatang. Ex-pelatih Madura United kini menjadi opsi lain Arema FC. Gomes de Oliveira kini muncul sebagai opsi lain dalam bursa pelatih Arema FC untuk mengawali tim pada kompetisi Liga 1 2021 setelah mencuatnya nama Eduardo Almeida. Nama ex-pelatih Madura United itu muncul lantaran mengacu pada sejumlah kriteria. Pertama, tentu saja perihal status Gomes de Oliveira yang merupakan seorang Latino alias figur yang berasal dari Amerika Latin. Oliveira itu memang lahir dan besar di Brazil, namun figur yang kini berusia 58 tahun itu sudah puluhan tahun tinggal di Indonesia, sejak menjadi pesepak bola profesional di era kompetisi Galatama. Kendati demikian, pihak klub masih belum mau membenarkan atau mengelak. Arema FC tetap meminta publik sepak bola di Malang Raya bersabar perihal sosok pelatih baru bagi Dedi Santoso dan kawan-kawan itu. Yang pasti, tim ini harus cepat melakukan adaptasi karena pelatih maupun pemain asing berstatus baru semua, kata General Manager Arema FC Rudi Widodo memberikan bocoran kepada media. Gomes de Oliveira merupakan satu dari segelintir pelatih asing yang berkarir lama di Indonesia. Profesi pelatih mulai ditekuninya sejak di kompetisi kasta kedua bersama Perseru Seruai musim 2010. Dia lalu mematangkan ilmu kepelatihannya dengan menangani 2 klub Papua lain, yakni Persiwa Wamena pada tahun 2011 dan Persiram Raja Ampat pada tahun 2013, selain Persela Lamongan pada tahun 2012. Kemudian melanjutkannya dengan Madura United pada tahun 2016 sampai dengan 2018, sebelum melanjutkannya dengan Kalteng Putra pada 2019 dan PSMS Medan 2020. Salah satu prestasi yang cukup membanggakan adalah membawa Madura United menjuarai Suramadu Cup 2015 serta mengantar MU ke papan atas Liga 1 sejak 2017. Madura United resmikan kontrak 1 pemain asing asal Australia, Jacob Piper. Madura United kerja ekstra untuk melengkapi skuad tim menatap kompetisi musim 2021 setelah mengikat kontrak 11 pemain lokal dan 1 pelatih kiper anyar Hendro Kartiko.
Terbaru, tim berjuluk Laskar Sapi Kerap itu meresmikan satu pemain asingnya musim lalu, Jacob Piper. Pemain asal Australia itu menjadi amunisi impor pertama yang diresmikan kembali Madura United musim 2021. Meskipun sebelumnya sang pelatih Rahmat Darmawan menyebut bahwa 4 pemain asingnya musim 2020 sudah berkomitmen secara lisan tetap akan membela Madura United musim 2021. Selain Jacob, 3 pemain asing lainnya Madura United musim lalu adalah Jamerson da Silva, Bruno Matos, dan Bruno Lopez. Jacob Piper menjadi pemain pertama Madura United musim 2021, tulis Madura United di akun Instagram resmi mereka. Pergerakan cepat Madura United kembali menyusun skuad untuk menyambut turnamen pramusim Piala Menpora 2021, 20 Maret hingga 25 April 2021 mendatang. Tidak hanya Jacob, sebelumnya RD menjelaskan, jika semua pemain asingnya memungkinkan tiba di Indonesia segera, akan diikutkan Piala Menpora 2021. Meskipun ia akui itu tidak mudah, sebab pemain asing yang sudah kembali ke negaranya, tiba di Indonesia harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari sebagai upaya menjalankan protokol kesehatan. Sementara waktu persiapan hanya menyisakan 26 hari, dengan durasi kompetisi hanya 1 bulan. Kalau pemain asing memungkinkan, akan kami ikutkan Piala Menpora 2021, tegas mantan pelatih Timnas U23 itu. Menyambut persiapan Piala Menpora 2021, Madura United akan mengumpulkan pemainnya yang sudah berkomitmen pekan ini. Berdasarkan hasil rapat, pemain yang sudah komitmen dengan Madura United akan kumpul pada 25 Februari, pungkasnya. Gozali Siregar, susul Omid Nazari, Persib Bandung resmi ditinggal 5 pemain. Gozali Siregar memutuskan untuk tak memperpanjang kontraknya bersama Persib Bandung dan resmi berpisah pada Rabu 24 Februari 2021. Gozali Siregar menyusul Omid Nazari yang lebih dulu memutuskan mundur dari Persib Bandung di hari yang sama. Gozali yang kontraknya berakhir sejak 31 Desember 2020 lalu ini memiliki pandangan dan pilihan lain akan masa depannya. Ia memilih mundur dari skuad Maung Bandung. Dengan rasa menghormati keinginan pemain, maka tim pelatih dan manajemen Persib Bandung mengucapkan hatur nuhun kepada Gozali atas kontribusinya selama ini, bunyi pernyataan Persib Bandung. Sementara itu, ucapan perpisahan juga diunggah Gozali di Instagram pada Rabu 24 Februari 2021. Bismillah, hatur nuhun buat Persib Bandung dan Boboto, tulisnya. Gozali Siregar menjadi pemain kelima Persib Bandung yang memilih mundur jelang digelarnya Piala Menpora 2021. Sebelumnya, ada Fabiano Beltram, Zulhal Zambrun, Benny Octavianto, dan Omid Nazari. Gozali Siregar mengakhiri kebersamaan 3 tahun bersama Persib Bandung. Ia didatangkan Maung Bandung pada musim 2018 oleh pelatih saat itu Mario Gomez. Pemain berposisi winger ini mencatat 32 laga bersama Persib Bandung, total 2.555 menit bermain. Sebelum ditinggal Gozali, Persib Bandung lebih dulu ditinggal pemain asingnya Omid Nazari di hari yang sama. Pengunduran diri Omid diketahui berdasarkan pernyataannya di laman resmi klub pada Rabu 24 Februari 2021. Didasari rasa menghormati akan kepentingan bersama, dengan ini dapat kami ungkapkan bahwa Persib menerima pengunduran diri dari pamitnya Omid Nazari dari skuad Persib untuk musim 2021, tulis Persib seperti dikutipnya. Dalam penjelasannya, manajemen Persib mengaku bahwa sebenarnya Omid sudah menandatangani perpanjangan kontrak dengan tim akhir tahun lalu. Kontrak anyar itu berdurasi selama 1 musim dan baru akan berakhir pada 31 Desember mendatang. Namun, pada pertengahan Februari lalu, Omid tiba-tiba mengirimkan surat pengunduran diri dan meminta supaya kontraknya dibatalkan. Setelah surat pengunduran diri dari Omid datang, pihak manajemen dan tim pelatih langsung berkomunikasi intens dengan sang pemain. Lewat diskusi yang cukup panjang, akhirnya semua pihak mengikhlaskan kepergian Omid dari Maung Bandung. Omid telah tampil dalam 20 laga Liga 1 sejak didatangkan Persib Bandung paruh kedua Liga 1 2019. Susul Angga Saputra,
Persebaya kembali kehilangan pemain gelandangnya. Satu pemain berposisi gelandang menyusul kiprah Angga Saputra meninggalkan skuad Persebaya Surabaya. Tim berjuluk Bajul Ijo sebelumnya sudah lebih dulu kehilangan Angga Saputra yang memilih tidak memperpanjang kontraknya. Tak butuh waktu lama, Angga Saputra pun diumumkan menjadi rekrutan anyar Borneo FC. Satu sosok kembali dipastikan mundur dari tim Persebaya, yakni Muhammad Nasir. Kabar kepergian Nasir diketahui langsung dari unggahan akun Instagram pribadinya. Pemain asal Tuban, Jawa Timur itu menyampaikan salam perpisahan kepada manajemen dan pendukung setia Persebaya. Tak lupa, Nasir turut memberikan rasa terima kasih karena diberi kesempatan berseragam kebanggaan warga Surabaya selama satu musim. Terima kasih untuk satu musimnya, Persebaya, salam satu nyali, Wani, tulisnya singkat. Selama kompetisi Persebaya, Nasir belum pernah tampil di kompetisi Liga 1 2020. Akan tetapi, dirinya dimainkan saat Persebaya menjalani turnamen pramusim Piala Gubernur Jatim 2020. Pemain yang juga bisa bermain di posisi bek kiri itu melakukan debutnya kala bertemu mantan klub Arema FC di semifinal Piala Gubernur Jatim. Meski tidak mencetak gol, namun pemain berusia 25 tahun itu mendapat pujian dari pelatih Aji Santoso. Nasir dapat melindungi pertahanan Persebaya sehingga membuat Persebaya mampu menang dengan skor akhir 4-2. Berkat kemenangan tersebut, Persebaya berhasil mendapatkan tiket di final Piala Gubernur Jatim. Di final partai, Persebaya sukses menyabet trofi juara usai menumbangkan Persija dengan skor 4-1. Belum diketahui secara pasti kemana Nasir akan melabuhkan karir sepak bolanya. Namun menurut kabar yang menyatakan, ia diisukan kembali ke pelukan tim Arema FC.